wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Alma Julia dengan NIP 34022220255. Saya Ajat Darajatun dengan NIM 34022220253. Dan saya Ripana Amsi Pareja dengan NIM 34022220254. Di sini kami akan menjelaskan teori tentang lembaga internasional dan integrasi ekonomi. A few moments later. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non-pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembangunan lembaga internasional memiliki tujuan ganda, yaitu mempromosikan tanggapan terkoordinasi oleh negara-negara terhadap masalah hubungan perdamaian di era saling ketergantungan ekonomi, sosial, dan teknis. Contoh-contoh lembaga kerjasama ekonomi internasional adalah 1. ASEAN, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 dengan tujuan 1. Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya Asia Tenggara umumnya dan anggota pada khususnya. 2. Mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. 3. Menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. 2. IMF, Dana Moneter Internasional. Badan ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945 setelah diadakan konferensi di Bretton Woods, Amerika, dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan khusus devisa, pemeliharaan khusus devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberi saran pencegahan inflasi, dan sebagainya. 3. IBRD, World Bank. IBRD atau Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Atau singkatannya, IBRD bertugas untuk menangani masalah investasi internasional. 4. ITO, Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO, World Trade Organization, merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional agar terciptanya suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. 5. IFC atau Badan Keuangan Internasional. IFC didirikan pada tanggal 24 Juli 1956, bertugas memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. Sedangkan tugasnya adalah menumpuk perkembangan ekonomi di negara-negara anggota, terutama memberikan kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta tanpa jaminan dan pemerintah. 6. IDA atau Perhimpunan Pembangunan Internasional. IDA didirikan tahun 1960 di Washington, D.C., Amerika Serikat dengan tujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang dan memberi pinjaman dengan syarat pinjaman yang ringan. 7. UNCTAD atau Konferensi PEB tentang Perdagangan dan Pembangunan. UNCTAD didirikan dengan maksud untuk mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi hasil industri.
pengalihan teknologi perkapalan, dan lain-lain, dan untuk menyalurkan serta melancarkan perundangan internasional mengenai ekspor impor atau negara industri dengan negara yang sedang berkembang, yang sering disebut Dialog Utara Selatan. 8. ILO atau Organisasi Buruh Sedunia. ILO didirikan dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi sosial, dan menyusun hukum perburuhan. UNDP atau Program Pengembangan PBB. UNDP merupakan suatu badan yang memberikan sumbangan untuk membiayai survei di jalan di Indonesia dan menangani program pengalihan teknologi. Yang 10, UNIDO atau Organisasi Pengembangan Industri PBB. UNIDO didirikan dengan tujuan untuk pengembangan industri seperti pembukaan lapangan baru di bidang industri, perbaikan sistem industri yang masih ada, dan lain-lain. Yang ke-11, APEC didirikan pada tahun 1961 dengan maksud untuk meningkatkan peranan produktivitas dan pengembangan ekonomi, untuk meningkatkan usaha-usaha di bidang kegiatan tertentu, khususnya pertanian dan perindustrian. Yang ke-12, ADB atau Bank Pembangunan Asia. Tujuan didirikannya ADB adalah meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. Integrasi ekonomi. Istilah integrasi dalam ilmu ekonomi pertama kali digunakan dalam konteks organisasi dalam suatu industri sebagaimana dikemukakan oleh McCulloch dalam Zalmanik 2006. Kata integrasi ini menggambarkan bahwa kombinasi atau menyatukan beberapa perusahaan dalam satu industri, baik secara vertikal maupun horizontal dalam konteks yang lebih luas yaitu negara. Integrasi ekonomi menggambarkan penyatuan beberapa negara dalam satu kesatuan yang diawali dengan teori Custom Union oleh Wiener 1950. Para ekonom menggambarkan integrasi ekonomi dari berbagai sudut pandang yang berbeda antar ekonom. Kondisi inilah yang menyebabkan batasan definisi baku tentang integrasi ekonomi belum juga ditemukan. Zalmanik 2006 dengan ringkas telah mendokumentasikan berbagai definisi integrasi yang berkembang, antara lain definisi yang dikemukakan oleh Tinbergen, Balassa, Holzman, Carnot, serta Menis dan Sauven. Tinbergen 1962 membedakan definisi integrasi sebagai bentuk penghapusan diskriminasi serta kebebasan bertransaksi dan sebagai bentuk penyerahan kebijakan pada lembaga bersama. Balassa 1961 membedakan integrasi sebagai konsep yang dinamis melalui penghapusan diskriminasi di antara negara yang berbeda maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi. Holzman dalam Balassa 1961 menyatakan integrasi ekonomi sebagai situasi ketika dua kawasan menjadi satu atau mempunyai satu pasar yang ditandai harga barang dan produksi yang sama di antara dua kawasan tersebut. Definisi tersebut mengasumsikan bahwa tidak ada hambatan pergerakan barang, jasa, dan faktor produksi serta adanya lembaga yang memfasilitasi pergerakan tersebut. Beberapa definisi integrasi tersebut bahwa konsep integrasi ekonomi merupakan konsep yang cukup kompleks dan harus didefinisikan secara hati-hati. Secara umum, integrasi ekonomi sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh sekelompok negara dalam rangka meningkatkan kemakmurannya. Dalam upaya meningkatkan kemakmuran tersebut, integrasi merupakan pilihan kebijakan yang efisien dibandingkan apabila negara melakukan upaya secara unilateral. Definisi integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Secara operasional didefinisikan sebagai pencabutan penghapusan diskriminasi dan penyangkutan politik. Kebijaksanaan seperti norma peraturan, prosedur, instrumen yang meliputi bea masuk pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijakan ekonomi. Keuntungan dan kerugian integrasi ekonomi sebagai yang lainnya, setiap hal, kebijakan atau kegiatan memiliki kelebihan dan kekurangannya.
pun dengan integrasi ekonomi. Adanya beberapa hal yang menjadi keuntungan suatu negara ketika menjadi bagian integrasi ekonomi dan adanya pula kerugiannya. Berikut akan kita bahas satu persatu. Keuntungan pertama, integrasi ekonomi menjadikan manfaat ekonomi baik dari sudut pandang pelaku ekonomi juga bagi perekonomian kawasan. Melalui integrasi ekonomi akan ada aktualisasi dan peningkatan kualitas pasar. Diharapkan pasar dapat meningkat nilai jual dan variasi kualitas produknya. Hal tersebut baik pelaku pasar dalam satu negara ataupun antar negara. Kerugian kedua yang mungkin tersebut adalah kehilangan potensi pasar suatu negara. Hal tersebut bisa terjadi ketika suatu negara peserta integrasi ekonomi tidak mampu bersaing dengan negara lainnya. Akhirnya nanti negara tersebut dapat ketergantungan impor